Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 6 MI Islamiyah Kebon Melati, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat dan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri kepada kalian. Nama Ibu adalah Zumratus Saidah. Ibu lahir di Tuban tanggal 26 April tahun 1986. Saat ini, Ibu tinggal di Dukuh Ngingas, tepatnya di RT 1, RW 2, Dusun Melaten, Desa Kebon Melati. Ya anak-anakku, di kelas 6 ini, Ibu akan mengampu mata pelajaran agama, yaitu Akidah Akhlak. Untuk materi pelajaran Akidah Akhlak, di sini terbagi dalam 5 pokok bahasan. 5 pokok bahasan tersebut tertuang dalam 5 kompetensi dasar pengetahuan dan 5 kompetensi dasar keterampilan. Adapun 5 pokok bahasan tersebut, yang pertama adalah istighfar. Pokok bahasan yang kedua yaitu Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu iman kepada qada dan qadar. Sedangkan pokok bahasan yang keempat yaitu akhlak terpuji, pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Sedangkan untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu akhlak tercela. Apa saja? Pemarah, fasik, pilih kasih, dan sebagainya. Baiklah anak-anakku, untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu KD 3.1 berbunyi memahami makna dan ketentuan istighfar. Sedangkan KD 4.1 berbunyi mengkomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Nah, apakah yang dimaksud dengan istighfar itu? Yuk, kalian bisa baca slide berikut ini. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, manusia memang seringkali melakukan kesalahan, baik kepada manusia ataupun kepada Allah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Lalu, setelah kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus meminta maaf dan memohon ampun, bukan? Nah, untuk meminta maaf dan memohon ampun, maka harus didahului dengan membaca istighfar. Mengapa? Karena istighfar adalah sebagai bentuk rasa penyesalan atas apa yang kita lakukan. Membaca istighfar juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Anak-anakku, untuk bagaimana lafal istighfar, Ibu yakin kalian tentunya sudah hafal. Untuk itu, mari kita melafalkan bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Anak-anakku, lalu apa yang dapat kita dapatkan setelah membaca istighfar? Yang pertama, hati menjadi tenang. Setelah kita mengakui, menyesali apa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang telah kita perbuat, maka sesegera mungkin kita mengucap istighfar. Dengan demikian, hati kita akan menjadi tenang dan tidak lagi gelisah atau merasa bersalah. Lalu, hikmah apa lagi yang dapat kita dapatkan dengan membaca istighfar? Yang kedua, yaitu dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sedangkan hikmah yang ketiga, yaitu diberikan kelapangan rizki. Dan yang keempat, terbiasa membaca istighfar. Nah, demikian anak-anak hikmah dari membaca istighfar. Anak-anakku, kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan istighfar? Yang pertama,
ketika melupakan kewajiban kepada Allah. Contohnya, ketika sudah memasuki waktu sholat, tetapi kita lupa belum melaksanakan sholat, maka segeralah melakukan istighfar dan lakukanlah ibadah sholat. Yang kedua, kita mengucapkan atau melafalkan istighfar, yaitu ketika kita melakukan kesalahan atau kekeliruan. Dan yang ketiga, istighfar bisa kita lafalkan pada saat berzikir dan berdoa. Nah, setiap selesai habis sholat, maka kita tentunya membaca istighfar. Ketika kita berdoa, kita juga membaca istighfar. Ya anak-anak, demikian materi singkat tentang istighfar. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi tadi, kita bisa terbiasa atau selalu membiasakan diri untuk melafalkan atau mengucapkan istighfar. Untuk materi yang lebih mendalam, bisa kalian ikuti pada pelajaran atau pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.